Halo teman-teman, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita ada sebuah kisah menarik yang syarat akan pelajaran hidup, yaitu kisah seorang pemuda kekar yang mendapat pekerjaan sebagai seorang penebang kayu. Saya harap teman-teman semua bisa menyimak kisah ini sampai akhir, agar pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Suatu hari, hiduplah seorang pemuda yang bernama David. Dia tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan yang lebat. Sejak kecil, ia telah memperlihatkan kekuatan luar biasa yang membuatnya dikenal sebagai salah satu pemuda terkuat di desanya. Tetapi, meskipun memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, David selalu merasa kurang puas dengan kehidupannya. Dia ingin dikenal lebih dari sekedar pemuda yang kuat di desanya dan bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, ketika David melihat seorang saudagar kayu lewat di desanya dengan kayu-kayu besar yang diangkut oleh kuli-kuli yang kuat, dia pun mendapatkan inspirasi. Dia menyadari bahwa dengan kekuatan fisiknya, dia bisa bekerja dengan sang saudagar dan mungkin meraih penghasilan yang lebih besar daripada apa yang bisa dia capai dari pekerjaannya sebagai kuli serabutan di desanya. Dan tanpa pikir panjang, David pun menghampiri saudagar kayu itu dan meminta pekerjaan. Sang saudagar yang melihat potensi dari kekuatan yang David miliki, segera menawarkan pekerjaan kepada David sebagai seorang penebang kayu. David pun sangat senang mendapatkan pekerjaan itu, dan dia pun sangat bersyukur bahwa tempat kerjanya berada tidak jauh dari rumahnya. Hari pertama di pekerjaan barunya sebagai penebang kayu, David dengan antusias menerima kapak dari sang saudagar kayu. Setelah diberitahu di mana area penebangan pohonnya, David pun langsung melangkah menuju hutan. David bekerja dengan semangat dan kekuatan penuh, dan di penghujung hari, dia pun berhasil membawa pulang 21 batang pohon besar. Saudagar kayu itu sangat terkesan dengan hasil kerja David. "Wah, luar biasa, kamu kuat sekali, bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari," katanya kepada David dengan tersenyum. "Saya yakin jika kamu menekuni pekerjaan ini, kamu akan menjadi seorang ahli di bidang ini." Mendengar pujian tersebut, David semakin termotivasi untuk bekerja lebih keras. Keesokan harinya, dia datang ke hutan dengan semangat yang sama, bahkan lebih tinggi. Namun, saat dia mulai menebang pohon, dia merasa bahwa kapaknya tidak seefisien seperti hari sebelumnya. Meskipun dia berusaha keras, dia hanya mampu membawa pulang 17 batang pohon, 4 batang lebih sedikit dari hari sebelumnya. David pun merasa bingung dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia bahkan bekerja lebih keras lagi pada hari ketiga, tetapi hasilnya malah semakin buruk. Hanya 10 batang pohon yang mampu dia bawa pulang. David merasa terpukul dan kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dan pada akhir pekerjaannya di hari ketiga, David pun menghadap kepada sang saudagar kayu dan meminta maaf. "Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, Tuan," kata David. "Saya telah mencoba yang terbaik, tetapi hasilnya semakin buruk setiap harinya." Saudagar kayu itu memahami bahwa masalahnya bukan karena kurangnya usaha dari David, tetapi mungkin ada hal lain yang tidak beres. Kemudian dia bertanya kepada David, "David, kapan terakhir kali kamu mengasah kapak yang kamu gunakan?" David pun terdiam karena dia tidak pernah memikirkan untuk mengasah kapaknya. Sejak awal, dia hanya fokus pada kekuatan fisiknya dan berusaha lebih keras setiap hari tanpa memperhatikan alat kerjanya. "Saya tidak pernah mengasah kapak ini, Tuan," jawab David dengan malu.
Saudagar kayu itu tersenyum dan berkata, "Nah, inilah masalahnya, David. Kapak yang tajam sangat penting dalam pekerjaan ini. Jika kapakmu tumpul, maka walaupun kamu bekerja keras, kamu tidak akan bisa menghasilkan hasil yang baik." Kemudian, sang saudagar kayu memberikan kepada David pelajaran penting tentang pentingnya merawat alat kerja dan belajar cara memakai kapak yang benar dan efisien. Dia juga menunjukkan kepada David bagaimana cara mengasah kapak dengan baik. Sehingga keesokan harinya, David kembali bekerja dengan pandangan yang berbeda dari hari sebelumnya. Kali ini, bukan hanya kerja keras yang ada di dalam pikirannya, tetapi juga kerja cerdas. Lihatlah teman-teman, kisah David mengajarkan kepada kita bahwa kerja keras memang penting, tetapi kerja cerdas dan kemampuan untuk belajar dan berkembang juga sangatlah penting. Terkadang kita perlu meluangkan waktu untuk belajar bagaimana agar pekerjaan kita bisa lebih efektif dan efisien. Sulit bagi kita untuk sukses dalam suatu bidang jika hanya mengandalkan kerja keras tanpa kerja cerdas. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam hal ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.